Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Marom. Saya mengajar di MIA Taqwa 51 sekaligus mahasiswi PPG Darjab periode 2 batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta 497 23 40 13 2076. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema Surah Ad-Duha. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Alhamdulillah, hari ini di semester 2 ini kita memulai pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa. Siapa yang akan memimpin doa pada hari ini? Ihsan, tolong dipimpin doa teman-teman Ihsan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis-sholihin. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mengecek rapihan memakai seragamnya sudah sesuai semua. Semua membawa alat tulis? Bawa. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Untuk yang disebut namanya bisa diangkat tangannya. Excel Ilyas Aulayain, Fadilah Rizky Khaira Zahra, Hanifah Aulia Izzatun Nisa, Ihsan Nur Aziz, Wafa Faiza. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir semuanya. Baik, apakah semuanya semangat hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Untuk lebih semangat lagi, ketika Ibu tanya apa kabar semuanya, kalian jawab lebih keras lagi. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak solih-solihah, Siap. mana semangatmu? Ini. Mana? Ini. Semangat. Baiklah.
Agar lebih tambah semangat lagi sebagai anak Indonesia yang baik, kita harus meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Semuanya bisa dilihat video di depan tentang Garuda Pancasila. Semuanya boleh berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Di semester 1 kita sudah belajar tentang surah Al-Alaq dan juga surah Al-Qadar. Di dalamnya juga meliputi tentang pengertian dari Makkiyah dan juga pengertian dari Madaniyah. Masih ada yang ingat apa itu pengertian dari Makkiyah? Oke, Naswa? Oke, Makkiyah itu adalah surah yang Oke, saat ini di semester 2 ini kita akan belajar tentang surah Ad-Duha. Ada yang sudah pernah mendengar surah Ad-Duha? Oke, apakah ada yang sudah hafal surah Ad-Duha? Ada yang sudah hafal surah Ad-Duha? Oke, sudah ada yang hafal. Terus anak-anak semua apakah tahu apa sikap kita terhadap seorang anak yatim atau juga sikap kita terhadap orang yang meminta-minta? Sudah tahu atau belum? Oke. Di dalam surah Ad-Duha ini, nanti ketika kita akan belajar surah Ad-Duha, itu akan menjelaskan salah satunya yang pertama adalah tentang sikap kita yang baik terhadap anak yatim dan juga tentang bagaimana sikap kita yang baik terhadap peminta-minta. Selanjutnya, di pembelajaran hari ini tentang surah Ad-Duha, kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, sebagai peserta didik mampu melafalkan surah Ad-Duha dengan baik dan juga benar sesuai dengan kaidah tajwid. Selanjutnya, mampu menghafalkan surah Ad-Duha dengan benar, mampu menganalisis arti dan isi kandungan dari surah Ad-Duha. Nah, setelah kalian mengetahui isi dan kandungan dari surah Ad-Duha, kalian diharapkan mampu mengaplikasikan kandungan dari surah Ad-Duha ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selanjutnya, kalian perhatikan video berikut. Video berikut ini adalah video yang menjelaskan atau yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu materi tentang surah Ad-Duha. Silakan disimak video berikut. Tentang surah Ad-Duha, pesan pokok atau isi kandungan Quran surah Ad-Duha. Tahukah kalian arti Ad-Duha? Ad-Duha artinya waktu pagi atau waktu duha. Ad-Duha merupakan surat ke-93 dan berjumlah 11 ayat. Surat Ad-Duha diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sehingga Ad-Duha dikelompokkan dalam surat Makkiyah. Ad-Duha sebagai jawaban atas pertanyaan dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Mekah yang menganggap Rasulullah sudah tidak diperhatikan lagi oleh Tuhannya, hingga akhirnya turunlah surat Ad-Duha untuk mempertegas bahwa Allah tidak pernah membenci atau melupakannya. Sebelum ke pesan pokok, mari kita belajar terjemah surat Ad-Duha.
Pesan pokok surat Al-Duha yang pertama, penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad sewaktu tidak turunnya wahyu. Bantahan Allah atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. Larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang, larangan menghardik orang yang meminta-minta, serta perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama bergaulan dengan anak yatim seperti dengan teman lainnya. Tidak boleh menghardik, mengusir, atau menghina peminta-minta. Alangkah bermaknanya bila di pagi hari kita memohon rezeki setelah sholat duha. Setiap saat wajib bersyukur kepada Allah minimal dengan mengucapkan Alhamdulillah. Demikian materi tentang pesan pokok surat Al-Duha. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan video tadi, bisa Ibu lebih perinci lagi bahwa di dalam surah Ad-Duha ini salah satunya ada sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad yang bersedih ketika wahyu lama tidak turun kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika surah Ad-Duha ini turun sebagaikan sebuah cahaya yang memberikan kebahagiaan kepada Nabi Muhammad. Lalu di dalam surah Ad-Duha ini juga dia seperti di ayat ke-9 bahwa kita sebagai manusia itu tidak boleh menghardik anak yatim. Artinya apa? Artinya tidak boleh membencinya, tidak boleh memakan haknya mereka, dan kita harus menyayangi anak yatim seperti menyayangi teman yang lain juga. Selanjutnya juga kita sebagai selanjutnya kita baca bersama-sama. Tadi kita sudah mendengarkan murotal dari surah Ad-Duha yang diputarkan dalam video. Sekarang kita akan membaca bersama-sama surah Ad-Duha ini ya. Dimulai dari ta'awuz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baiklah, kira-kira ada yang mau mencoba membaca surah Ad-Duha ke depan kelas? Hani, silakan maju Hani membaca surah Ad-Duha di depan teman-teman. Silakan maju. Ya. Baik, silakan Hani. Teman-teman semuanya disimak ya bacaan surah Ad-Duha Hani dari ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Masya Allah. Terima kasih Hani. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, setelah kita mendengarkan bacaan surah Al-Duha dari Hani, sebelumnya kita juga sudah mendengarkan video yang memaparkan tentang surah Al-Duha. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Jadi Ibu memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian menyusun ayat dengan arti yang sesuai dengan urutan ayatnya dan menulis isi kandungan, salah satu isi kandungan yang terdapat pada surah Al-Duha. Dikerjakan secara berkelompok, masing-masing kelompok harus bekerja sama ya. Boleh disiapkan alat tulisnya masing-masing. Nah, ini kertasnya dan kartonnya ya. Nanti kamu tempel kertasnya itu ke dalam kartonnya, disesuaikan arti dan juga ayatnya. Ibu ingin satu kelompok mempresentasikan tugas yang sudah kalian kerjakan. Ibu minta dari kelompok 1, silakan maju ke depan dan mempresentasikan hasil tugas yang sudah dikerjakan. Teman-teman yang lain bisa disimak penjelasan dari teman-temannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas ujian materi hari ini. Salah satu kandungan dari surah Al-Duha yaitu tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Contohnya, harus menyayangi anak yatim, memberikan hak mereka, dan menemani mereka seperti teman yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 semuanya. Oke. Bagus. Jadi salah satu isi kandungan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 yaitu adalah tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Selanjutnya, boleh dikumpulkan tugas kelompoknya untuk nanti Ibu periksa hasil dari tugas kelompok yang sudah kalian kerjakan. Wafa tolong dibantu diambil tugas temannya. Terima kasih Wafa. Oke, setelah kita mengerjakan LKPD kelompok ini, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas LKPD individu untuk menilai seberapa paham kalian tentang materi surah Al-Duha yang telah Ibu sampaikan hari ini. Kalian kerjakan masing-masing sesuai dengan kemampuan dan pemahaman kalian, oke? Silakan Syarpani, Salsa. Diberi nama masing-masing tugasnya ya, agar tidak tertukar dengan punya temannya masing-masing.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Mudah atau tidak? Mudah, alhamdulillah. Jika sudah selesai semua dan sudah diberi nama, boleh dikumpulkan. Salsabila, tolong tugas temannya dikumpulkan dan diberikan ke Ibu. Oke, terima kasih Salsa. Setelah kita mengerjakan tugas LKPD kelompok dan juga LKPD individu, sekarang Ibu ingin kalian untuk lebih semangat lagi agar tidak bosan pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan kuis. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kuis yang berkaitan dengan surah Ad-Duha. Bagi yang tahu jawabannya boleh angkat tangan dan jawab pertanyaan dari kuisnya ya. Oke, kita mulai kuisnya dari nomor 1. Yang jawab boleh diangkat tangannya terlebih dahulu dan jawab pertanyaannya. Yang pertama, apa arti dari surah Ad-Duha? Ya Khairah? Waktu duha. Apakah betul jawabannya? Ya, tepuk tangan untuk Khairah. Selanjutnya, soal yang kedua. Jumlah ayat surah Ad-Duha ada berapa? Ya Indra? 11 ayat. Kita lihat jawabannya. Jawabannya 11 ayat, betul atau tidak? Betul, tepuk tangan untuk Indra. Pertanyaan selanjutnya nomor 3. Di dalam Al-Quran itu surah Ad-Duha itu merupakan urutan yang keberapa? Siapa yang mau menjawab? Ya Lionel. 93 Lionel menjawab. Kira-kira betul atau tidak jawabannya? Kita lihat. 1, 2, 3. Betul, tepuk tangan untuk Lionel. Nah, selanjutnya adalah salah satu isi kandungan dari surah Ad-Duha itu apa? Siapa yang mau menjawab? Ya Kansa? Menyayangi anak yatim. Jawabannya adalah betul. Selanjutnya, nah ini pertanyaan terakhir. Surah Ad-Duha termasuk ke dalam golongan surah apa? Ya Putra? Ke dalam surah Makkiyah golongannya. Apakah betul jawabannya Putra? Kita lihat 1, 2, 3. Ya, betul juga. Tepuk tangan untuk Putra. Jadi, dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5, anak-anak yang tadi sudah mengangkat tangan menjawabnya dengan betul semuanya. Alhamdulillah. Nah, setelah itu, setelah kita mengerjakan kuis, berarti kan anak-anak semuanya sudah memahami isi kandungan dan juga materi kita hari ini tentang surah Ad-Duha. Sudah. Ibu ulang saya lagi, surah Ad-Duha itu memiliki berapa ayat? 11 ayat. Dan termasuk golongannya surah apa? Makkiyah. Alhamdulillah. Baik, anak-anak semuanya, setelah ini kita akan mendengarkan, kira-kira ada nggak yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang surah Ad-Duha? Ya Ayunda, boleh menjelaskan, silakan berdiri Ayunda. Apa yang dapat kamu simpulkan dari materi hari ini tentang materi surah Ad-Duha berikut ayat, arti, dan juga isi kandungannya? Oke, betul? Ya, tepuk tangan untuk Ayunda. Alhamdulillah, materi pembelajaran kita hari ini tentang surah Ad-Duha telah selesai. Sebelum itu, Ibu ingin menanyakan kepada kalian tentang refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak semua merasakan senang atau tidak dengan pembelajaran kita hari ini? Apakah pembelajaran hari ini cukup seru atau tidak? Apakah ada sudah hafal surah Ad-Duha
dan juga apakah sudah memahami isi kandungan dari surah Ad-Duha. Nah, di sini Ibu sudah ada kertas refleksi yang harus kalian isi. Di sini ada emotikon tersenyum dan agak murung gitu. Jadi kalian harus mengisi kira-kira bagaimana sih perasaan kalian, bagaimana sih yang kalian rasakan tentang pembelajaran hari ini. Kalau kalian merasa senang, bisa kalian checklist, dan jawaban yang murungnya bisa kalian silang seperti itu. Ya, silakan diisi. Tidak perlu diberi nama ya, karena ini sifatnya anonim, jadi cukup kalian saja yang tahu. Untuk menjadi evaluasi untuk pembelajaran ke depannya. Silakan diisi masing-masing. Jika sudah, silakan dikumpulkan. Anak soli-soliha, siap. Mana semangatmu? Masih semangat semuanya? Masih. Setelah kita mengisi refleksi dan mengetahui bagaimana perasaan kita setelah belajar pada hari ini, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Irsyad. Oke, semuanya duduk yang rapi. Kita baca doa setelah selesai belajar. Irsyad, silakan dipimpin doa teman-temannya. Baca doa al-asyir dan doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Boleh pulang bergantian, dimulai dari meja kelompok 1, dilanjut kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan.